Ini guanya dicor ya. Waktu perang Uhud, Rasulullah terluka. Tadinya di sana sama sahabat dibawa ke gua ini. Cuman sekarang guanya dicor ya. Ya Allah. Lumayan guys. Ini kok banyak kotoran kambing ya? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan sekarang saya sama Bung Hasibuan. Assalamualaikum. Dan Gatot Adi Nugroho. Gatot Adi Nugroho. Sekarang kita lagi berada di salah satu perkampungan di Madinah, di lereng Jabal Uhud. Jabal yang menyimpan kenangan tentang perjuangan Rasulullah ya. Nah, ini gunungnya. Sorry kalau agak backlight karena mataharinya ada di balik Gunung Uhud ini ya. Di depan saya ini ada masjid, namanya masjid apalah Bung Hasibuan? Masjid Fasah, di mana Rasulullah itu pernah sholat di sini setelah perang Uhud. Dan di depan itu ada goa, di mana goa tersebut pernah didatangi Rasulullah setelah perang Uhud itu ya. Nah, jadi di sini sudah dibuat tanda, papan tanda. Nama masjidnya Masjid Uhud atau Al-Fasah. Di sini dijelaskan ketika selesai daripada peperangan Uhud, kemudian Rasul termasuk tadi ke gua di sana. Terakhirnya Rasul melaksanakan sholat, maka di tempat sholat Rasul itu yang ditandai sekarang seperti masjid kecil ini. Nama masjidnya itu Al-Fasah. Al-Fasah. Ya, nah, inilah Al-Fasah. sisa reruntuhan masjidnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Dulu Rasulullah pernah sholat di sini guys ya. Alhamdulillah kami sudah berada di kaki Bukit Uhud. Tentu ini tempat yang sangat bersejarah. Kita lihat gunungnya disebut dengan Uhud karena dia satu gunung yang sangat besar, 7 km panjangnya. Iya, dari sini sampai ke sana 7 kilo ya. Jalan menuju ke bandara. Iya. Dan luasnya ini sampai 3 km. Maka Rasul pernah mengatakan Uhud ini adalah bagian daripada gunung surga. Al-Uhudu Jabalun min Jibal Jinan. Gunung Uhud ini merupakan gunung daripada gunung surga. Keistimewaan gunung Uhud ini juga di mana Rasul pernah mengatakan Al-Uhudu yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini mencintai kita, maka kita harus mencintai gunung Uhud. Jadi kalau kita tatap sekarang gunung Uhudnya, bisa kita tanamkan di hati, wahai Uhud, aku mencintaimu. Itu menjadi anjuran daripada Rasulullah SAW. Masya Allah, kita mendapatkan pahala ya. Baik, nah peristiwa besar yang terjadi di sini tentu peperangan Uhud yang terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Jadi waktu itu kaum muslimin hanya berjumlah 1000 pasukan dan orang kafir berjumlah 3000 pasukan. Ibaratnya kalau kita ikut peperangan ketika itu 3 banding 1 tuh perlawanannya, seperti itu kan. Iya. Karena orang kafirnya 3000, kaum musliminnya hanya 1000 pasukan. Dan itu pun yang sampai ke peperangan Uhud ini hanya 700 orang. Sebab 300-nya keluar dari pasukan kaum muslimin. Maka yang sampai ke perang Uhud ini hanya 700 melawan 3000 pasukan. Sehingga Rasul mengatur satu strategi. Maka Rasul memilih 50 pemanah di antara para sahabat. Nah, itu yang ditugaskan di bukit di sana. Cuman dari sini mungkin belum kelihatan. Iya. Di samping masjid yang ada di sana ya. Nah, ketika itu Rasul tugaskan mereka di atas bukit untuk menjaga stabilitas kota Madinah dari para serangan kaum musyrik ketika itu, yang mereka datang dari kota Makkah. Rasul berikan satu perintah kepada mereka, jangan turun dari bukit ini apapun yang terjadi. Tetap bertahan. Perintah Rasul. Perintah Rasul kepada 50 para sahabat Rasul SAW. Nah, sisanya berarti 650 itu bertempur di bawah melawan 3000 pasukan. Terjadi gejolak yang sangat dahsyat di sana, peperangan yang sangat dahsyat. Dan di fase pertama ternyata Islam bisa mengalahkan orang-orang kafir ketika itu. Iya. Orang kafir berusaha berlarian tuh mendekati ke Uhud ini, mereka bersembunyi
istilahnya mungkin mencari persembunyian, strategi kembali. Nah, di saat 50 pasukan pemanah yang ada di atas bukit yang Rasul tugaskan jangan turun, tiba-tiba mereka melihat pasukan yang di bawah itu sudah sibuk mengambil harta orang-orang kafir tuh. Harta ghanimah. Harta ghanimah. Ghanimah itu artinya harta yang ditemukan dalam peperangan. Iya. Disebut ghanimah. Nah, mereka sibuk mengambil harta yang di bawah. Maka tiba-tiba yang di atas bukit Ar-Rumat pemanah di sana pun ikut mereka turun juga ke bawah. Iya. Karena mereka berpikir nanti kalau tidak turun kita nggak kebagian. Benar. Seperti itu. Mereka turun ke bawah, ikut mengambil harta orang kafir. Jadi karena itu sampai sekarang dugaan ataupun cobaan yang sangat dahsyat harta, tahta dan wanita. Iya. Sama terjadi ketika di perang Uhud, harta menjadi cobaan yang sangat besar. Mereka turun ke bawah, sibuk mengambil harta orang-orang kafir. Tiba-tiba orang kafir melihat, nih, pasukan pimpinan perang orang kafir ketika itu yang bernama Khalid bin Walid, dia belum masuk Islam ketika itu ya. Maka dia bawa kembali pasukannya, terjadi serangan yang kedua. Ibaratnya kalau dalam sepak bola ada counter attack, serangan balik ya. Counter attack. Iya. Serangan balik. Serangan balik. Dan akhirnya kalah. Akhirnya disitulah pasukan Islam mulai berguguran. Berguguran, banyak yang syahid, termasuk Rasul pun terluka. Iya. Di saat Rasul berada di sana itu, giginya sudah patah, bibirnya berlumur dengan darah, dahinya sudah terluka, sobek. Iya. Kemudian juga sudah berlumur dengan darah, maka para sahabat segera membawa Rasul ke kawasan ini. Iya. Segera membawa Rasul ke kawasan ini, termasuk yang akan kita lihat di sana ada gua tuh, yang diperkirakan tempat Rasul beristirahat ketika beliau sudah terluka dari peperangan Uhud. Nah, ini guanya ya. Iya, akan kita lihat ini. Iya. Dan guanya itu sekarang dicor. Dicor betul. Iya. Udah ditutup. Nah, ini guanya nih ya. Itu kelihatan tulisan. Itu jadi gunung ini guys, gunung yang ada di surga tuh Gunung Uhud ini. betul. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada pertanyaan, sebutkan di kota Madinah yang berasal dari surga seperti yang disampaikan Rasul, Gunung Uhud. Jawabannya. Masya Allah, tabarakallah. Nah tuh, jadi gunung-gunungnya warnanya itu kita perhatikan agak merah. Agak merah-merah gitu loh. Iya. Cuman agak backlight karena mataharinya ada di belakang gunung ini ya. Iya. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video saya, mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Nah, biasanya para jemaah umroh tuh nggak semuanya dibawa ke sini nih. Ya. Dan bahkan sangat jarang sih. Iya. Sebenarnya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang datang ke sini. Datang ke lereng Jabal Uhud ini ada makam sahabat Rasulullah Hamzah. Iya. Ya, ada di sana termasuk paman Rasul yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib yang juga syahid yang digelar dengan Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Karena paling terdepan di setiap ada peperangan, paman Rasul yang bernama Hamzah itu yang paling di hadapan tuh. Paling depan. Iya. Berani disebut singanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya dia syahid di perang Uhud. Itu pun sebenarnya dia syahid bukan karena dia mungkin saat itu tidak kuat ya, tapi karena dia sudah dijadikan target utama tuh. Iya. Sama seorang wanita kafir Quraisy yang bernama Hindun. Sebab dia ada rasa dendam kepada Hamzah. Iya. Sebab Hamzah di perang Badar sebelumnya itu membunuh saudaranya. Maka di Uhud ini pun, di perang Uhud ini dia targetkan gimana caranya bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka dia berikan satu upah besar kepada seorang hamba ketika itu yang bernama Wahsy. Dia tawarkan, wahai Wahsy, jika engkau bisa membunuh Hamzah maka engkau akan dimerdekakan. Kita tahu zaman dulu ketika di masa jahiliyah masih ada manusia yang menjadi hamba, ada manusia yang merdeka. Maka setiap orang pasti ingin menjadi manusia yang merdeka. Iya. Nah, di saat Wahsy mendengar hadiah yang sangat besar jika dia bisa membunuh Hamzah, saatnya lah kesempatan di perang Uhud ini dia melemparkan senjatanya dari agak jauh. Tombak ya? Tombaknya, dan langsung mengenai dada Hamzah. Seketika itu juga tembus tuh ke jantungnya. Tombaknya itu, jantung tembus sampai ke belakang daripada Hamzah. Dan sehingga dia syahid. Jantungnya itu terus dibelah dadanya dan dimakan sama Hindun itu ya. Hindun itu. Melampiaskan rasa dendam dia. Nah, di gua inilah Rasulullah istirahat
waktu setelah perang Uhud ya. Saya naik ke sini butuh perjuangan. Masya Allah, tabarakallah. Ini banyak kotoran kambing ya. Ini jabal atau gunung yang ada di surga tuh ya, gunung ini namanya Gunung Uhud. Aduh, tuh ya. Dan jaraknya itu 7 kilo kesananya. Allah. Itu banyak kotoran kambing, berarti di sini banyak kambing ya. Nah, ini guanya dicor ya. Waktu perang Uhud, Rasulullah terluka. Tadinya di sana sama sahabat dibawa ke gua ini. Cuman sekarang guanya dicor ya. Ya Allah. Lumayan guys. Ini kok banyak kotoran kambing ya? Disengaja mereka buat di situ supaya orang tidak datang ke sini. Memang saya dengar gitu. Nah ini guanya ditutup ya. Nggak tahu kenapa. Bisa kelihatan ke atas. Nah ini semua Gunung Uhud. Bisa kita lihat itu. Di sana terjadi peperangan Uhud. Nah di gua ini Rasulullah istirahat setelah perang Uhud, dan waktu itu Rasulullah keadaan terluka ya. Iya betul. Di sini istirahat. Iya. Ya Allah ya Karim. Naik dari sana ke sini lumayan. Itu Nabi Muhammad istirahat. Ya Allah. Ini gunungnya tinggi banget tuh guys ya. Aneh, tempat-tempat bersejarah seperti ini kenapa kok selalu ditutup-tutupi gitu ya. Jadi dicor, ditutup. Akibat banyak orang yang masuk ke dalam nggak tahu melakukan apa. Sekarang di Madinah menunjukkan waktu jam setengah 9 pagi ya. Ini pemandangan Jabal Uhud di pagi hari. Masya Allah. Kita lihat pemandangannya dari sana. Sebenarnya bisa dilihat, cuman naiknya dari sini nih. Kita lihat dari atas. Ini harus hati-hati. Terjal banget. Allahu Akbar. Mending lewat mana ya? Lewat sana kayaknya aman ya. Mending lewat situ ya. Ya. Nah, setelah saya mendatangi Jabal Uhud ini, sekarang saya mau bergegas ke Jabal Mahnet. Pokoknya ikutin terus adventure saya selama di Madinah. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar teman-teman tahu situasi goa di Jabal Uhud waktu Rasulullah istirahat setelah perang Uhud ternyata ditutup ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.